Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Setiawan dengan NIM 2305102020 dari program studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah Digital Forensics, yaitu pengumpulan dan preservasi bukti digital dengan fokus utama pada konsep chain of custody atau rantai penyimpanan bukti. Agar pembahasan lebih terarah, berikut adalah 10 poin yang akan kita bahas, mulai dari konsep dasar chain of custody dan Lockhart Exchange Principle, standar internasional ISO IEC 27037, dan NIST SP 886, landasan hukum di Indonesia, alur siklus hidup bukti digital, hingga simulasi verifikasi hash, studi kasus nyata, dampak pelanggaran, dan kesimpulan. Selanjutnya, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa itu sebenarnya chain of custody? Chain of custody atau rantai penyimpanan bukti adalah dokumentasi kronologis yang mencatat siapa yang menangani bukti digital, kapan penanganan itu terjadi, di mana bukti disimpan atau dianalisis, dan bagaimana kondisi bukti tersebut dijaga sepanjang proses investigasi, mulai dari ditemukan di tempat kejadian perkara hingga dihadirkan di persidangan. Konsep ini berakar dari prinsip klasik dalam ilmu forensik yang dikenal sebagai Lockhart Exchange Principle, yang menyatakan bahwa setiap kontak akan meninggalkan jejak. Dalam konteks digital, setiap kali seseorang mengakses, menyalin, atau bahkan mematikan sebuah perangkat, jejak itu tetap tertinggal. Chain of custody memastikan bahwa jejak yang tercatat adalah jejak resmi dari investigator, bukan kontaminasi yang terdokumentasi. Selanjutnya, mengapa chain of custody krusial? Setidaknya ada tiga alasan utama. Pertama, bukti digital bersifat volatile atau mudah berubah. Sebuah foto bisa diretus, video bisa dipotong, dan log bisa diedit tanpa meninggalkan jejak visual yang kasat mata. Kedua, ada syarat keterterimaan secara hukum. Pasal 6 Undang-Undang ITE Masyarakat bahwa informasi elektronik baru dapat diakui sah sebagai alat bukti apabila dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya. Ketiga, chain of custody juga melindungi investigator itu sendiri. Dengan dokumentasi yang lengkap, penyidik atau analis forensik terhindar dari tuduhan rekayasa maupun manipulasi bukti. Untuk memastikan penanganan bukti digital dilakukan secara konsisten di seluruh dunia, terdapat standar internasional bernama ISO IEC 27037 tahun 2012. Standar ini mengatur 4 proses inti dalam menangani bukti digital. Proses pertama adalah identification, yaitu mengenali perangkat dan sumber data yang berpotensi mengandung barang bukti. Proses kedua adalah collection, yaitu mengambil perangkat fisik secara aman dan terdokumentasi. Proses ketiga adalah acquisition, yaitu membuat salinan bit by bit atau imaging dari media penyimpanan asli sehingga data asli tidak tersentuh. Dan proses keempat adalah preservation, yaitu menjaga integritas bukti tersebut sepanjang siklus investigasi berlangsung. Selain empat proses tadi, ISO IEC 27037 juga menekankan tiga prinsip yang harus dipegang teguh. Auditability, artinya setiap langkah harus terdokumentasi sehingga pihak independen dapat merekonstruksi ulang seluruh proses investigasi.
Repeatability, artinya prosedur yang sama pada kondisi yang sama harus menghasilkan hasil yang identik. Dan justifiability, artinya setiap keputusan operasional harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metodologi yang diakui oleh komunitas forensik. Sebagai pelengkap, ada pula NIST Special Publication 886 yang memberikan prosedur teknis operasional lebih rinci, mulai dari akuisisi data dari disk, memori, hingga jaringan, dan bagaimana proses forensik ini diintegrasikan ke dalam fitur tanggap insiden keamanan cyber. Selanjutnya, landasan hukum chain of custody di Indonesia. Setidaknya ada 4 landasan hukum yang relevan. Pertama, pasal 6 dan 44 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik sah sebagai alat bukti apabila dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya. Kedua, pasal 75 KUHP mewajibkan dibuatnya berita secara acara untuk setiap tahapan penanganan barang bukti, termasuk bukti elektronik. Peraturan ketiga, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 dan Nomor 8 Tahun 2014 mengatur tata cara penanganan barang bukti di lingkungan Polri dan menjadi acuan praktik di lapangan. Serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 yang relevan ketika bukti digital yang ditangani memuat data pribadi seseorang. Selanjutnya, siklus hidup penanganan bukti digital. Secara praktis, penanganan bukti digital mengikuti sebuah alur atau siklus hidup, mulai dari identifikasi di tempat kejadian perkara, pengemasan dan pelabelan, transportasi secara aman, penyimpanan yang terkontrol, analisis di laboratorium forensik, hingga akhirnya dipresentasikan di persidangan. Yang perlu digarisbawahi adalah setiap titik perpindahan dalam alur ini merupakan titik rawan. Apabila salah satu simpul tidak terdokumentasi dengan baik, keabsahannya seluruh rantai bukti digital dipertanyakan di pengadilan. Semua proses tadi didokumentasi dalam sebuah chain of custody. Form ini umumnya memuat nomor kasus dan tanggal penyitaan, nama petugas atau investigator yang menangani, deskripsi lengkap barang bukti, lokasi dan waktu penyitaan, tabel perpindahan tangan yang mencantumkan siapa yang menyerahkan dan siapa menerima lengkap dengan tanda tangan, nilai hash akuisisi, serta catatan di disposisi akhir barang bukti. Ada satu prinsip penting dalam pengisiannya. Satu form idealnya digunakan untuk satu item bukti saja, agar riwayat penanganannya tidak tercampur dengan bukti lain. Sekarang, mari kita lihat simulasi sederhana bagaimana integritas bukti diverifikasi menggunakan nilai hash. Dalam contoh ini, sebuah flash disk barang bukti yang diakuisisi menggunakan FTK Imager. Pada kasus A, nilai hash SHA256 yang dihitung saat akuisisi awal ternyata sama persis dengan nilai hash yang dihitung ulang sebelum persidangan. Artinya, status verifikasinya cocok. Dan bukti ini dapat diterima karena kondisi identik sejak pertama kali diakuisisi. Sebaliknya, pada kasus B, nilai hash sebelum persidangan ternyata berbeda dari nilai hash saat akuisisi. Ketidakcocokan ini mengidentifikasikan bahwa file telah berubah atau rusak, sehingga berpotensi ditolak oleh hakim sebagai alat bukti yang sah.
Untuk memahami betapa pentingnya chain of custody dalam praktik nyata, mari kita lihat satu studi kasus di Indonesia. Dalam proses persidangan kasus Jessica Kumala Wongso, kondisi alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang dihadirkan di persidangan ternyata tidak utuh dan telah berubah dari kondisi aslinya. Persoalannya, Pasal 6 UU ITE memang mensyaratkan bahwa informasi elektronik harus dijamin keutuhannya agar sah sebagai alat bukti. Namun hingga saat ini, belum ada peraturan pelaksanaan yang secara rinci mengatur syarat formil maupun material chain of custody untuk alat bukti elektronik di Indonesia. Pelajaran kuncinya adalah kondisi bukti elektronik pada saat dihadirkan di persidangan harus dapat dibuktikan identik dengan kondisi saat pertama kali diperoleh. Tanpa dokumentasi chain of custody yang lengkap, baik nilai hash maupun berita acara perpindahan, keutuhan bukti akan sulit dipertahankan dan berpotensi memicu perdebatan mengenai keabsahannya. Selanjutnya, dampak pelanggaran chain of custody. Dari studi kasus tersebut, kita bisa menyimpulkan beberapa dampak apabila chain of custody dilanggar atau tidak dijaga dengan baik. Bukti bisa ditolak atau dikesampingkan oleh hakim karena dianggap tidak memenuhi syarat formil. Kredibilitasnya menurun. Meskipun tidak sepenuhnya dikesampingkan, nilai pembuktiannya melemah. Proses hukum juga bisa berlarut-larut karena diperlukan pemeriksaan forensik yang menambah waktu dan biaya. Dan yang terakhir, investigator sendiri bisa dicurigai tanpa dokumentasi yang memadai. Penyidik maupun analisis forensik rentan dituduh melakukan rekayasa bukti. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai penutup, ada 5 poin kunci yang perlu kita ingat. Chain of custody adalah dokumentasi kronologis penanganan bukti digital dari keempat perkara hingga ke pengadilan. ISO ISC 27037 dan EIST SP 886 memberikan kerangka standar berupa proses dan prinsip yang telah teruji secara internasional. Di Indonesia, keabsahan bukti digital bertumbuh pada Undang-Undang ITE, KUHP, dan peraturan kepolisian, yang masih memerlukan penguatan dari sisi teknis. Verifikasi hash merupakan instrumen teknis paling praktis untuk membuktikan bahwa integritas bukti tidak berubah. Dan yang terakhir, kasus Jessica Kumolo Wongso menjadi pengingat bahwa bukti elektronik yang tidak utuh beresiko diperdebatkan keabsahannya di pengadilan. Seluruh pembahasan dalam video ini disusun berdasarkan referensi ilmiah dan sumber terpercaya, mulai dari standar ISO ISI 27037, NIST SP 886, Jurnal Penelitian Nasional, Peraturan Perundang-undangan, hingga liputan media mengenai studi kasus yang telah dibahas seluruhnya tercantum lengkap pada slide referensi ini. Dalam video pembahasan materi pengumpulan dan barang bukti digital, chain of custody dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.